selalu dalam keadaan sehat ya. Apalagi kalau selalu setiap pagi nonton Hidup Sehat bersama saya Intan Samadina dan Dokter Haikal. Wah, Dokter Haikal seger banget ya. Pastinya kita mesti semangat ya. Dan tadi kita lihat tayangan tentang kebiasaan baik yang ternyata bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Tadi contohnya adalah kebanyakan tidur. Oke, ternyata tidur kebanyakan juga nggak boleh, dokter. Betul. Olahraga juga kebanyakan nggak boleh ya, Betul dok? banget. Kalau kebanyakan olahraga itu pertama malah bisa membuat tubuh kita jadi lemah. Karena sistem imun malah menurun, Intan. Oh, karena kecapean ya, dok ya. Terus-terusan diforsir. Betul. Terus tadi juga ada yang terakhir apa ya tadi, dokter? Ada juga kalau Membuang kuning telur. Oke, membuang kuning telur ternyata nggak boleh. Kalau aku makan tuh selalu dibuang, ternyata nggak juga ya. Ternyata Iya. ada manfaatnya. Betul, karena kuning telur ini mengandung vitamin D yang cukup tinggi. Oke, nah dokter, biasanya tuh yang bermanfaat itu mamahku selalu bilang, ikan, harus makan ikan. Dalam Betul. seminggu harus makan ikan paling nggak minimal berapa kali gitu katanya. Betul, karena kalau kita nggak makan ikan, nanti akan ditenggelamkan oleh Bu Susi soalnya. Iya, Bu Susi bilang gitu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan ikan tawar nih? Contohnya ikan mujair. Ini adalah ikan yang cukup banyak dibudidayakan di Indonesia karena harganya terjangkau dan bisa dipepes, digoreng, dan direbus. Nah, kita akan simak nih apa saja manfaatnya. Sebelumnya kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa, Anda pasti tak asing dengan kehadiran ikan mujair sebagai salah satu varietas ikan air tawar yang juga difavoritkan masyarakat selain ikan mas maupun gurami. Ikan mujair menyebar di Afrika dan Indonesia. Nah, tapi tahukah Anda bila nama mujair bukanlah nama asli ikan ini sendiri, namun merupakan pengabadian nama penemunya pertama kali, yakni Pak D. Mujair, pria asal Blitar yang mendapatinya secara misterius di muara Sungai Serang, Pantai Selatan Blitar tahun 1939. Pertumbuhan ikan mujair dan pengembang biakan mujair tergolong cepat, sehingga kerap dianggap masalah oleh para pembudidaya perikanan di perairan yang didatanginya, seperti di Singapura dan California. Namun meski begitu, hal ini tampak tak berpengaruh pada masyarakat tanah air yang tergolong penikmat ikan bertubuh lebar dan bersirip tajam seperti gurami dan nila ini. Karena dagingnya yang cukup tebal dan bersih tanpa duri halus, masyarakat tak perlu repot saat menikmatinya. Ikan mujair mudah diolah dan dikreasikan menjadi berbagai hidangan atau bahkan cukup digoreng saja dan dinikmatinya bersama sambal. Mujair tetap terasa nikmat. Nah, selain bahan konsumsi, mujair disebut-sebut mujarab dalam mengatasi masalah kesehatan. Betul nggak ya? Cari tahu jawabannya di Hidup Sehat sesaat lagi. Nah, itu tadi ikan mujair, ikan yang cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena terjangkau harganya dan ternyata memang mudah diolah, digoreng, direbus, dan dipepes. Tapi tahukah Anda apa saja nih manfaatnya? Di tengah kita sudah ada Dr. Samuel Utoro, dokter gizi klinis. Pagi dok, apa kabar? Pagi dokter. Baik. Dan tadi udah ngobrol sama dokter Sam, aduh baunya enak banget. Ini kayaknya di press mall ya dok ya? Di press mall ini. Kalau ini direbus bukan? Oh, ini masih mentah. Tadi dokter Samuel bilang ini besar sekali ikannya. Dokter, ini kan ikan mujair adalah salah satu ikan yang mungkin memang tidak terlalu sulit ya dicari untuk masyarakat ya dokter ya. Dan lebih terjangkau juga harganya. Nah, katanya banyak sekali khasiatnya. Tapi kan kita lagi berusaha untuk membuat Indonesia jadi lebih sehat dengan mengkonsumsi ikan salah satunya. Dan nonton Hidup Sehat juga ya dokter ya. Nah dokter, ini banyak banget manfaatnya katanya. Ada fakta mitos yang perlu dijawab. Ini fakta dan mitos yang pertama dokter. Katanya konsumsi ikan mujair berkhasiat untuk membantu menjaga kadar kolesterol. Ini fakta atau mitos? Ini fakta ya, tetapi dia tidak berefek langsung menurunkan kadar kolesterol. Dia karena dia mengandung asam lemak yang baik, asam lemak omega 3, dia akan meningkatkan HDL kolesterol. Kita menganalisa seseorang itu akan timbul efek jelek dari kolesterol kalau total kolesterol tinggi, LDL kolesterol tinggi,
HDL-nya rendah. Hmm. Nah, itu jelek Iya. karena si HDL itu sebagai tukang sapu. Iya. Kalau LDL yang melekat di pembuluh Iya. darah, kolesterol tuh ada total kolesterol, ada LDL, Iya. ada HDL. Jadi dia akan meningkatkan HDL, otomatis dia akan menjaga efek jelek dari LDL kolesterol. Iya. Oke, Tapi dok, tapi nggak mujair langsung yang ya. seperti apa nih? Kan kalau andai kata digoreng malah bisa... Ya, nggak boleh digoreng. Karena kalau digoreng jadi asam lemak transnya tinggi. Asam lemak trans tinggi itu akan menaikkan LDL kolesterol yang jahat. Itu yang harus kita hindari. Jadi diapain? Jangan digoreng. Di apa? Pepes. Dibakar, dipepes, di steam, dikukus, Di itu pesmol, dok, boleh ya? dibuat sup. Pesmol tapi jangan digoreng. Iya dokter Eka. Pesmol jeleknya digoreng dulu, baru dibumbuin. Iya, jadi Gitu. presmol itu Ci, saya tahu nih. Jadi presmol itu biasanya ikannya kan digoreng dulu ya dok ya, Jangan. digoreng kering terus baru dikasih bumbu-bumbu dokter Hekal gitu. Waduh, luar biasa chef Intan ya. Iya. Oke, dok, Ya. ini juga ada yang mengatakan bahwa katanya konsumsi ikan mujair dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. Ini fakta atau mitos, dok? Nah, ini masih tanda tanya besar. Kenapa? Secara teori memang asam lemak omega 6 itu bisa mengaktifkan insulin, tapi dia kan kadar asam lemak omega 6-nya nggak tinggi. Oke. Ya, bahan makanan itu harus dikonsumsi secara rutin. Iya. Pertanyaannya tadi, apakah dia dapat mengendalikan gula darah? Itu mitos. Oh, mitos. Oh, masih mitos ya dokter? Masih mitos. Oke, nah dokter ini juga ada nih fakta dan mitos yang beredar nih buat laki-laki. Kayak dokter Hekal nih jago nih, dokter Hekal aja deh. Apa nih? Dokter Hekal atau aku nih? Aku aja Boleh, ya, boleh, oke nih boleh. dokter. Iya. Ini mewakili para laki-laki ya dokter ya. Ini katanya mengkonsumsi ikan mujair dapat membantu mengatasi sperma yang encer. Ini fakta atau mitos? Jadi gini, sperma itu Iya. dia ketawa. Kenapa dong. ketawa? Dok, Sperma. pertanyaan saya emang kalau sperma encer kenapa sih dok? Ya, Bahaya pokoknya ya? itu deh. Oh. Oke silakan dokter. Sperma encer itu penyebabnya satu, Iya. asupan dia proteinnya rendah. Oh, kekurangan Itu protein. kekurangan protein. Kemudian zat-zat untuk membentuk hormonnya itu betul. kurang. Iya. Jadi dia tidak langsung efeknya untuk membuat sperma encer menjadi sperma yang sehat. Iya. Tapi dengan menunjang asupan protein, karena ikan mujair itu kuncinya satu dia, efek utamanya. Protein yang bagus bagi tubuh. Iya. Itu. Jadi kalau Anda makan proteinnya cukup, pembentukan spermanya juga akan lebih baik. Ya, jadi itu bisa fakta kalau dimakan secara rutin. Oke. Ya, Iya. tapi dia akan menjadi mitos kalau dimakan hanya sekali-sekali. Betul. Oke, jadi memang karena dia ada protein yang tinggi bisa membantu, dok ya. Iya. Tapi tentunya dikonsumsi rutin, bukannya Iya. sekali-sekali. Ya, Wah, ini sangat menarik ya. Dan tentunya masih banyak nih fakta mitos yang akan kita bahas tentang ikan mujair. Namun kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.